Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, pencipta langit dan bumi, dan Engkau yang membentuk kami sebagai buah ciptaan-Mu. Engkau memelihara kami, Engkau menenun kami dari jutaan triliunan sel-sel yang luar biasa. Kami bersyukur atas kejadian kami yang ajaib Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga rindu atas sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami supaya apa yang kami dengar dapat kami hayati dan lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya berasal dari Pedan, Klaten. Salah satu produk masyarakat Pedan yang terkenal adalah tenun lurik. Lurik berasal dari kata lorek yang artinya garis, lajur atau belang, yang memang biasanya motif lurik itu garis-garis panjang yang searah. Kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan kejelian dan ketekunan untuk menenunnya. Kain lurik pada masanya menjadi simbol kaulo alit, orang biasa atau pribumi. Tapi saat ini kain lurik sudah merambah ke papan atas, bahkan dilirik oleh para desainer kondang. Secara pribadi saya sangat menyukai kain tenun. Yang saya pakai ini juga tenun. Tenun dari Pedan saya kombinasi dengan NTT. Kenapa saya menyukainya? Karena kain tenun mengingatkan saya pada banyak perempuan yang berkarya untuk satu lembaran kain yang indah. Mereka berproses dengan cara yang luar biasa. Dan Indonesia itu kaya akan produksi kain tenun. Dan saat ini, kalau kita berbicara tentang tenun, pemazmur menggambarkan Allah yang menciptakan manusia bagaikan sang penenun. Kalau kita perhatikan Mazmur 139 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah pujian pemazmur yang mengungkapkan ketika dia merenungkan hidupnya, tubuhnya, kejadiannya. Dan dia menggambarkan kejadian manusia itu bagaikan karya tenunan Allah yang maha hebat. Sehingga pemazmur menyebutnya bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Bagaimana tidak dahsyat dan ajaib? Memang belum ada yang mengungkapkan secara pasti jumlah sel yang ada dalam tubuh manusia. Beberapa ahli menyatakan jumlah sel manusia itu ada sekitar 30 triliun. Beberapa juga mengatakan bahkan lebih. Ada sekitar 200 sel yang berbeda, bahkan bagian tubuh yang paling kecil pun tersusun oleh berbagai bentuk dan jenis sel. Sel-sel itu sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, namun sangat menentukan fungsi tubuh kita. Dengan sistem yang rumit, kompleks, dan jumlah yang sangat besar, sel-sel tersebut bekerja pada tubuh kita. Ya, memang tingkat pengetahuan pemazmur belum seperti pada saat ini ya, seperti ahli-ahli di zaman modern. Namun dalam kacamata iman, pemazmur menghayati bahwa kejadiannya adalah dahsyat dan ajaib. Karena sang pencipta manusia adalah Allah yang digambarkan bagaikan seorang penenun. Dalam kemajuan teknologi,
Manusia memang bisa menciptakan robot. Bahkan robot-robot sekarang ini bisa bercakap-cakap, bisa diskusi, bisa berdebat, bisa melayani manusia. Bahkan ada robot yang mendapat kewarganegaraan. Namun tetap saja dia adalah robot yang sangat terbatas keberadaannya. Mengingat bahwa kita adalah karya ajaib Tuhan yang dahsyat. Karenanya ketika Tuhan masih memberikan kehidupan pada kita saat ini, mari kita bersyukur atas kehidupan kita. Kita rawat tubuh kita yang terdiri dari ribuan, jutaan, miliaran sel ini agar tetap sehat dan baik. Kita menjaga hati kita supaya tetap jernih. Kita menjaga laku kita supaya mencerminkan Sang Pencipta yang adalah penenun yang agung. Tuhan memberkati. Amin.